Ini dia hal penting yang harus dilakukan oleh seorang content creator. Yang pertama yaitu harus confident. Oh, harus dong. Confident. Harus dong. Jadi kenapa kita harus confident itu? Nah. Selamat datang kembali di Cerita Kamar Cowok bersama saya Agung Ara dan Orang udah tahu. Kayaknya gue pede aja kayaknya. Karena kan harus percaya diri. Betul. Jadi sekarang kita bakal bahas lagi satu konten yang masih nyambung sebenarnya. Nyambung dong, ini part 3. Ya, ini part 3-nya dari konten yang kemarin. Bisa kalian lihat aja di Jadi ini adalah part 3 dari Belajar Konten The Series. Belajar konten. Sedap ya. Ini episode 3 dari Belajar Konten gitu. Secara kan di sini kita belajar konten bareng-bareng secara gratis. Lah iya, masa suruh bayar? Orang mau belajar. Tapi ada syaratnya. Nggak gratis cuma-cuma. Syaratnya itu cuma tombol merah doang sebenarnya. Nah itu. Jadi sebelum kalian lanjut untuk nonton, tombol merah. ah itu dia. Gatel aku ngomong itu. Udah lanjut. Oke, jadi ini dia hal penting yang harus dilakukan oleh seorang content creator. Yang pertama yaitu harus confident. Oh, harus dong. Confident. Harus dong. Jadi kenapa kita harus confident itu? Nah, ya jadi gini. itu. Percaya diri, confident itu kan modal paling utama. Betul Kalau sekali. kita tidak percaya dengan diri kita, bagaimana orang lain mau percaya kepada kita? Betul. Jadi kita harus percaya diri dan membuat stigma orang-orang itu percaya pada kita. Betul. Ini biasanya confident itu orang-orang mungkin ya umumnya menyambungkannya itu dengan pede di depan kamera. Betul. Karena ada beberapa orang yang mungkin di dunia nyata dia belak-belakan. Iya, ketika betul. berhadapan dengan kamera, Mendadak introvert ya. introvert. Very introvert. Literally introvert. Iya. Gitu. Ya. Tapi biasanya orang bisa karena terpaksa loh. Bener. Yaitu saya ngomongin saya. Iya. Iya. Karena host kita pada hilang. Nah. Ya. Tapi Terpaksa. sebenarnya yang berhubungan dengan kepercayaan diri ini itu adalah ketika kita harus bisa menghadapi atau kita harus bisa menguatkan mental kita ketika ada orang-orang yang berbicara jelek tentang konten kita atau menghina konten kita atau berkomentar tentang konten kita. Nah itu. Jadi itu yang sebenarnya itu yang harus yang harus dibangun tuh di situ. Iya, dan itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Gak mungkin gak. Bisa kita pastikan itu bakal terjadi. Jangan, mungkin kamu di rumah dan sebenarnya kita juga sempat berpikir kayak gitu ya. Jadi jangan menganggap bahwa circle kita sendiri itu akan selalu support. Oh iya. Karena terkadang circle kita sendiri pun itu justru bikin kepercayaan diri menurun. Iya. Itu yang harus dihadapi. Itu yang pertama tentang kepercayaan diri. Confident. Kemudian selain dari confident ini, kita juga harus jadi diri sendiri. Nah ini penting. Kenapa penting? Karena beberapa orang yang saya temuin ya, terus ngobrol nih soal berkonten ria. Mereka itu malah ngomong gini, gue tuh harus jadi kayak siapa ya sebelum konten. Nah itu kan problem karena ya gimana caranya kita jadi orang lain itu kan susah. Terus kalaupun berhasil, nggak akan nyaman. Jadi bukan harus jadi orang lain, tapi harus tampil jadi diri sendiri. Iya betul. Dan ada sesuatu yang membedakan dari orang lain gitu. Tapi itu nanti kita bahas. Jadi intinya, kalau misalnya maksudnya gini, kalau misalnya si kata-kata be yourself ya, jadi diri sendiri itu, pembahasan simpelnya adalah ya silahkan berkarya sesuai passion. Itu udah pasti. Jangan memaksakan diri sendiri, nggak usah. Kayak misalkan kita bisa game. Ya. Game, coba deh. Ya misalnya kita bisa main game. Terus kita mau bikin konten masak. Karena yang kita lihat itu masak happening banget. Misalnya, kan kendalanya banyak. Yang tadinya cuma satu, jadi satu halaman. Terus ketika sekarang masaknya gak enak? Itu nggak ada yang tahu sih. Kalau itu nggak ada yang tahu. Kita juga yang lihat yang masak juga nggak tahu enak apa enggaknya kan. Jadi pura-pura enak kan. Padahal pahit. Mungkin. Tapi siapa tahu enak. Ya kita kan nggak tahu. Contohnya kayak gitu. Kalau nggak Contohnya, supervision gitu. ya. Itu membahayakan diri sendiri lah.
Ya ini wajib ya, wajib hal-hal yang wajib dilakukan. Itu confident, be yourself. Terus yang berikutnya ada, nah ini yang tadi dibahas. be different. Be different. Kita harus punya pembeda antara kita dengan orang lain. Sesuatu yang membedakan. Secara positif ya, positif ya. Jadi orang-orang biar tahu, oh ini orang ini gitu loh, yang kayak gini. Betul. Gitu. Ya kalau bahasa Jermannya ciri khas gitu ya. Betul. Contoh nih, contoh yang mempunyai ciri khas yang kamu udah pasti tahu. Siap. Atta Halilintar. Iya, karena secara konten itu banyak. Daily vlog itu kan jutaan orang bikin. Banyak banget. Tapi yang ngomong siap dia doang. Dia doang. Dia doang. Itu aja sudah jadi be different. Bahkan sekelas podcast sekalipun. Iya. 3, 2, 1. Close the door. Nah, itu udah pasti bayangin. tahu siapa. Gitu. Di mana-mana orang kalau mau masuk itu open the door. Ini mah close the door. Jadi orang tahu. Tapi itu pembeda. Jadi dari sekian banyak podcast, Yang nutup pintu buat orang ya close the door. Iya. aduh ngaco. Lah, Banjir. kopi gua nih. Ada lagi nggak kira-kira contohnya biar Sebenarnya ada satu lagi yang ini yang justru paling penting yang harus dilakukan oleh seorang content creator. apaan tuh? Be consistent. Ya maksudnya konsisten. Ya, konsisten. Tadinya mau jokes Ya. yang itu disebutin tapi jangan deh. Iya jangan. Bijis. Geuleuh, Oh iya. geuleuh. Nah, Konsisten. itu. Jadi buat kamu yang terakhir ini adalah konsistensi itu memang sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang content creator. Karena Jadi sebetulnya konsisten itu penting di segala hal, terutama untuk konten kreator. betul. Nah, pentingnya bagaimana? Terus yang disebut konsistensi seperti apa? Itu ada di part selanjutnya. Ya, nanti kita bakal bahas lebih dalam lagi. Ada. Tapi satu lagi nih ketinggalan. Dalam melakukan hal-hal yang tadi kita sebutin, itu jangan sampai kita itu mengarah ke hal negatif. Betul. Contohnya gini, be different. Kita ngangkat be different ya. Kita nyari pembeda nih buat diri kita, tapi jatuhnya jadi negatif. Contoh ya, ini maaf ya, contoh. Gue pengen kelihatan beda, makanya gue pakai baju yang sangat seksi. Ya sebetulnya tidak masalah untuk beberapa platform. Yang jadi permasalahan adalah di Indonesia siapapun bisa mengakses, Betul. ya kan? Dari anak kecil sampai anak yang lebih kecil. Apalagi nyambung ke pembahasan kita sebelumnya, menginfluence orang. Nah, Takutnya jadi menginfluence anak-anak untuk aku pengen pakaiannya kayak gitu. betul. Jadi kan Itu kalau berbahaya. misalnya kita mau menyambungkan antara be different dengan branding, itu kan bisa aja ya. Betul. Kita membrandingkan diri kita berbeda dengan orang lain, tapi pakai hal yang negatif. Ya itu mungkin beberapa saat booming. Tapi kesananya ya meledak, kebakar, hilang. Iya. Dah, that's it. Jadi lebih baik stay positif, Brody. Asik. Siap Besti. Oke. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang content creator di part 3 ini ya. Satu lagi. Ada satu lagi kelupaan nih, maaf nih. Kelupaan satu lagi. Jadi konten kreator itu juga harus berani mempertanggungjawabkan. Betul sekali, mempertanggungjawabkan konten yang dia buat. Gitu. Nah, jadi ya memang harus. Jangan lempar batu ke rumah orang. Lempar batu sembunyi tangan nih. Nggak tahu nih. Itu peribahasa kan? Lempar batu sembunyi tangan. Kalau lempar batu ke rumah orang, udah parah banget. Ya intinya pokoknya jangan sampai merugikan orang lain. Oke, intinya buat Ya, kalian itu semua lempar batu yang ke rumah di- orang. Iya benar. Intinya buat kamu semua, jadi kasihan partner saya di sini sudah mulai kebingungan nampaknya gitu. Nggak bingung sih, cuma Jokesnya udah dikeluarin gitu Nah, kayak takutnya Dedi kebanyakan gitu nanti. ya. Ya. Jadi takutnya kalian tidak fokus gitu. Nah, oke. Jadi buat part sekarang dicukupkan sekian. Jadi kita lanjut nanti di part 4. Jangan lupa kalian subscribe, jangan lupa juga di like dan juga di share ke teman-teman kamu di sana yang mau sama-sama belajar ngonten. Iya. Nah, kita bakal sama-sama belajar dan jangan lupa juga bahwa kita belajar di sini itu secara gratis. Syaratnya hanya dengan subscribe channel kita dan selalu pantengin konten-konten yang kita buat. Itu dia.
Belajar konten gratis. Tuh, nggak bayar ngkelas. Nggak usah lah. Literally gratis gitu kan. Jadi terima kasih buat kalian yang udah nonton. Kamsahamnida gitu. Oke. Itu siapa yang nonton? Itu bini gua. Oke, kita lanjut di part 4. Sekian buat sekarang. Terima kasih. Close. Close.